Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitriani dengan NIM 200160057 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai membaca berita yang merupakan tugas dari keterampilan berbicara. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu bahasa penyiar. Bahasa penyiar adalah sarana utama dalam berkomunikasi di dalam masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi digunakan dalam berbagai sendi kehidupan, seperti dalam keluarga, pendidikan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Dan bahasa penyiar ini tentu sangat penting untuk bisa kita ketahui dan nantinya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita membahas langkah-langkah dalam membaca berita. Langkahnya yaitu yang pertama artikulasi atau pelafalan. Di dalam menyampaikan suatu berita, kita diharapkan menggunakan artikulasi dan pelafalan yang benar agar nantinya kalimat-kalimat yang disampaikan dapat tersampaikan dengan semestinya. Yang kedua, inotasi atau penekanan-penekanan di dalam setiap kalimat. Inotasi ini berfungsi sebagai penjelas dari informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, penjedaan atau space-space antar kalimat yang tengah kita sampaikan. Yang keempat, sikap atau gestur. Sikap, baik itu gerakan tangan, mimik wajah, itu akan memberikan penekanan yang baik terhadap informasi atau berita yang kita sampaikan. Yang kelima, memahami isi teks berita. Sebelum kita menyampaikan berita untuk didengar orang lain, terlebih dahulu tentu kita harus mengetahui dan memahami isi teks berita yang akan kita sampaikan. Yang keenam, memberikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Dengan suara yang lantang, jelas, serta tidak samar-samar akan dapat membuat pendengar atau lawan bicara mendapat informasi dengan jelas. Dan yang terakhir, tentu kita harus mengetahui poin-poin penting yang akan disampaikan dalam membaca berita. Berikut disajikan naskah berita atau contoh dari naskah berita. Dapat dilihat, naskah berita terbagi dari atas 3 bagian penting. Yang pertama pembukaan, isi, dan juga penutup. Pada pembukaan dapat dilihat, bisa sebagai contoh, selamat pagi pemirsa Sautna FM, kembali bersama saya, kita sampaikan siapanya. Lalu untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan percaya, yang kami rangkum dalam ruangan Samawa pagi ini. Lalu isi, apa yang poin yang ingin disampaikan oleh pembaca berita kepada pendengar atau penonton. Dan terakhir penutup, yaitu ucapan salam dan terima kasih. Selanjutnya, kita masuk kepada praktek membaca dalam berita. Nah, dari contoh dan juga tata cara dalam membaca berita tadi, maka bisa dilakukan yang namanya praktek membaca berita. Hal ini bertujuan agar dalam praktek nantinya dapat dilakukan secara baik dan tidak menyalahi tata krama dan aturan di dalam membaca berita. Dan sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya Anissa Fitriani, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.